Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Semoga teman-teman selalu bahagia ya, bahagia selalu. Nah, happiness itu yang paling penting ya. Besok sudah kerja ya, udah sekolah. Jadi selamat untuk bersemangat ya, untuk yang bekerja, yang sekolah gitu ya. Selamat menuntut ilmu, selamat mencari rezeki ya. Oke, perkenalkan gue Ajay. Gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue mau membahas tentang pertandingan Indonesia versus Yaman yang merupakan perebutan tiket ke Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar akhir tahun ini. Gitu ya. Dimana pertandingan antara Indonesia versus Yaman diprediksi akan dua-duanya sengit. Kenapa? Karena kedua tim sama-sama mengincar satu tiket ke Piala Dunia U17 gitu ya. Oke, kita akan bahas dulu soal sedikit mungkin kekuatan dari kedua tim di mana of course Indonesia U17 pastinya ada di atas angin ya dibanding Yaman karena kita berhasil meraih 3 poin dari kandidat juara Piala Asia tahun ini yaitu Korea Selatan dengan bersusah payah ya dengan skor 0-1 dan ini menjadi angin yang sangat segar, angin yang bertiup sangat kencang untuk timnas Indonesia di mana pastinya pertandingan ke depan menghadapi Yaman, menghadapi Afghanistan pastinya akan menjadi pertandingan yang harusnya jauh lebih mudah dibanding Korea Selatan karena kita tahu Yaman dan Afghanistan ini dua level di bawah Korea. Jadi secara kualitas ini harusnya ada di bawah Korea dan gue harapkan Indonesia ini tidak terlalu over proud ya, tidak terlalu bangga, ibaratnya tidak terlalu berbangga diri dulu sebelum kita mengunci satu tiket ke Piala Dunia. Kalau kita sudah mengunci satu tiket baru yuk, ayolah kita over proud, kita berbangga gitu ya, kita bersenang-senang. Tapi selama semua ini belum selesai, kita harus stay fokus. Gua harapkan timnas U17 tetap terus fokus ya. Oke, so far pemain dari Indonesia U17 untungnya tidak ada yang mengalami masalah ya. Mungkin sedikit ada yang mengalami kebugaran, tapi kalau cedera untungnya nggak ada. Jadi kalau nggak salah kemarin Mirza agak sedikit terganggu kebugarannya, tetapi ya ini udah harusnya 100% skuad timnas Indonesia sudah siap ya. Apalagi menghadapi Yaman ini perebutan satu tiket karena kedua tim kan punya 3 poin ya sekarang ya. Dan kalau Indonesia memenangkan pertandingan, nextnya akan sangat mudah karena Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang nextnya. Itu pun dengan catatan kalau Korea atau Afghanistan itu saling mengalahkan gitu ya. Kalau kalau Indonesia, kalau Korea bermain imbang dengan Afghanistan dan kita menang melawan Yaman, itu satu tiket Piala Dunia sudah pasti di tangan kita. Tetapi kalau kita mengalahkan Yaman tapi Korea atau Afghanistan saling mengalahkan di pertandingan selanjutnya, itu adalah penentuan. Jadi di pertandingan ini bisa jadi penentuan gitu ya. Entah untuk Yaman, entah untuk Indonesia. Dan gue harapkan Indonesia bisa meraih 3 poin gitu ya. Dan melihat kekuatan dari Yaman, tadi gue nonton sedikit highlightnya Yaman versus Afghanistan dan ya kalau melihat kualitas mereka dibandingkan pertandingan Indonesia lawan Korea ya Yaman jauh sekali dari Korea gitu ya. Ya ini kan U16 ya, jadi wajar lah kalau banyak passing berantakan, making decision yang berantakan gitu ya. Dan ya bisa gue bilang making decisionnya Yaman itu jauh lebih berantakan dibanding Korea. Jadi harusnya ini bisa menjadi kekuatan yang baru lagi untuk bisa mengalahkan Yaman dan nanti mengalahkan Afghanistan. Oke, kalau kita bicara pemain kunci dari timnas Indonesia, pastinya ini ada 3 nama ya kalau dari Indonesia menurut gue ya. Yang pertama adalah Matthew Baker ya, back kita gitu yang bermain sangat solid di pertandingan kemarin gitu ya. Yang kedua adalah Alberto ya. Menurut gue Alberto sih harus main lagi ya karena Alberto mau ditaruh di gelandang, di sayap, kemarin juga sempat di striker. Ini bermainnya apik sekali gitu ya. Untuk pemain 16 tahun gitu ya, Alberto ini menunjukkan
menurut gue kelas yang udah 20-21 tahun. Jadi udah lumayan matang lah, making decision-nya matang. Kalian lihat true pass-nya kepada Mirza itu juga keren banget gitu ya. Kemudian pengambilan keputusannya, kapan dia harus gocek, kapan dia harus tahan bola, kapan dia harus passing gitu ya. Timingnya itu menurut gue hampir gak ada yang miss gitu dari Luis Alberto. Jadi gue rasa sih Alberto akan menjadi key player lagi menghadapi Yaman gitu ya. Dan yang ketiga adalah Evandra pastinya. Evandra ini benar-benar bisa menjadi penyeimbang di tengah ya. Siapapun bisa lah diganti, kecuali menurut gue 3 pemain ini. 3 pemain ini sih harus tetap stay ada di timnas sih. Harus tetap stay dimainkan dari awal sampai akhir. Karena menurut gue 3 pemain ini yang akan menjadi penopang timnas U17. Kalau yang lain kayaknya dibongkar pasang masih oke lah, masih oke gitu kan. Mungkin ada kebugaran, ada kualitas gitu ya. Tapi 3 pemain ini yang menjadi key player gue rasa tidak bisa diganti sih gitu. Kalian lihat ya, Matthew Baker, ketenangannya di belakang, kemudian cara dia mengclearance bola gitu yang gak sembarangan gitu ya, gak banyak menghasilkan bola muntah yang liar gitu ya. Itu kan sebuah kualitas gitu ya. Kemudian Evandra juga banyak sekali mengcover area gitu ya. Ini gue udah bilang ya, kan di timnas U20 kemarin itu kan gue juga ngelakuin live reaction ya. Gue ngelakuin live reaction. Terus ada Evandra kan main juga di timnas U20 ya. Gue udah bilang di video tersebut bahwa Evandra ini menurut gue adalah salah satu gelandang di tengah yang sangat potensial. Dalam artian apa? Cara dia melihat sekitar gitu ya, visi mainnya gitu ya. Kemudian cara dia capping, cara dia keep the ball gitu ya, as a gelandang gitu ya. Ini menurut gue bener-bener sangat tepat gitu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Evandra. Bahkan di timnas U20 kemarin tuh bisa gue bilang gelandang yang menonjol itu Evandra. Tapi yang jadi masalah dari Evandra itu adalah fisik, dimana kehebatannya ini nggak bisa dia pertahankan 90 menit. Kayak main 60 menit dia udah turun gitu ya, udah nggak kelihatan visi mainnya gitu ya. Jadi gue rasa masalah Evandra ini cuman fisik doang sih. Gue rasa fisik sih ya harusnya 2-3 tahun udah jadi lah ya, udah bisa konsisten 90 menit gitu ya. Dan Alberto pastinya ya tanpa mengkreditkan pemain yang lain ya, kayak Mirza, Ivan Fandi, Ilham dan semacamnya ya, Putu Panji, Dava dan segala macamnya, Dava Zaidan. Tapi Alberto, gue harapkan 3 pemain ini tidak ada yang cedera sampai ya kita nggak tahu ya ujung timnas Indonesia di Piala Asia ini akan sampai mana, karena apa? Ya ini timnas Indonesia kemungkinan besar akan melangkah jauh ya. Kalau ini lolos kan kita ke 8 besar. 8 besar juga belum tentu kita dapat lawan yang susah. Mudah-mudahan kita dapat lawan juga yang lumayan mudah gitu ya kan. Dan makanya mudah-mudahan kita juga bisa mensecure juara grup ya dari grup ini. Kalau kita mensecure juara grup kan kita ketemu runner up dari grup lain. Itu kan jauh lebih mudah dibanding kita menghadapi pemuncak dari grup lain gitu ya. Kan kalau bicara kontender juara dari grup lain itu kan Jepang, Uzbekistan gitu ya. Tapi kan kalau runner up ini akan jauh lebih mudah kayak gitu. Jadi targetnya pastinya kemenangan, tapi jangan sampai overproud juga. Artinya gini loh, Nova Arianto ini kan base-nya memang dari Sintayong ya, kita akui aja gitu. Nah, Sintayong ini selalu kesulitan justru kalau bermain menyerang. Seperti melawan Cina gitu ya. Melawan Cina kan kita bermainnya menyerang, artinya kan high defense line kan kalau menyerang itu. Pasti bertahannya tuh tinggi gitu. Nah, justru bertahan tinggi ini yang kadang menjadi blunder gitu ya. Jadi makanya bermain menyerang pun harus ada hitung-hitungannya lah. Harus ada hitung-hitungannya supaya tidak menjadi blunder di belakang gitu ya. Kan kalau kalian lihat Indonesia senior lawan Australia itu kan over. Kenapa kita bisa kalah sebesar itu? Karena kita over PD lawan Australia. Kita merasa kita bisa bermain setinggi itu menghadapi Australia, tanpa kita duga kalau Australia ini menjebak Indonesia, di mana tengahnya dimatikan sehingga sayap-sayapnya yang harus kerja keras, sayap-sayapnya juga tidak terlalu optimal gitu ya. Dean James, Kevin Dix tidak terlalu optimal, Romani akhirnya harus kerja keras,
sehingga tidak ada balancing gitu ya, dan akhirnya kita banyak kebobolan lewat counter. Ditambah Nathan Joaon yang menurut gua nggak layak main di gelandang gitu ya, dia terlalu banyak meninggalkan posnya gitu. Jadi ya agak belok ke situ. Nah makanya kita juga sekarang lawan Yaman itu nggak boleh over proud, karena ditakutkan hal-hal seperti itu bisa terjadi lagi gitu. Meskipun lawannya cuma Yaman, tapi sepak bola itu kan bundar ya, apapun bisa terjadi, bola itu kan bundar gitu. Jadi tetap fokus, ayo tampilkan lagi kualitas seperti menghadapi Korea gitu ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengakhiri pertandingan dengan kemenangan dan lolos ke Piala Dunia U17 untuk kedua kalinya secara berturut-turut gitu ya. Ini adalah rekor pasti. Bye.